Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Tiara Aisyah Putri dari Offering C nomor absen 30. Pada presentasi ketiga, materi kali ini yaitu saya akan membahas opportunities atau peluang dari teknologi pendidikan, peluang baru untuk generasi muda. Baik, tentu saja saya akan membahas materi ketiga pada presentasi kali ini. Cara memperkuat jejaring, kolaborasi, dan partisipasi generasi muda dalam komunitas belajar lokal, nasional, atau internasional melalui teknologi pendidikan. Dampak teknologi pendidikan bagi perkembangan manusia, khususnya generasi muda. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kompetensi abad ke-21 seperti literasi digital, komunikasi, dan kolaborasi. Yang kedua ada membuka akses dan konektivitas bagi komunitas informatif, yaitu komunitas yang mencari, menilai, mengolah, dan berbagai data yang inovatif, kritis, dan saling terhubung. Yang ketiga, mendorong kreativitas, inovasi, kritisisme, adaptasi, dan kemandirian dalam menghadapi perubahan zaman. Tantangan dan solusi teknologi pendidikan bagi pengguna teknologi. Teknologi pendidikan bagi pengguna teknologi, terutama generasi muda, menghadapi tantangan seperti konteks implementasi teknologi pendidikan yang meliputi faktor-faktor seperti infrastruktur, kebijakan, kurikulum, dan evaluasi. Teknologi pendidikan bagi pengguna teknologi, terutama generasi muda, juga memiliki solusi seperti melakukan penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan tentang efektivitas dan dampak teknologi pendidikan dalam pendidikan. Yang kedua, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai dan terjangkau. Cara mengintegrasikan teknologi pendidikan dengan metode, media, atau sumber belajar lainnya yang sesuai dengan gaya belajar generasi muda. Teknologi informasi dan komunikasi yang disebut TIK telah mengubah bidang pendidikan dan proses pembelajaran. Internet memungkinkan kita untuk belajar kapan dan di mana saja dengan lingkup yang sangat luas. Media multimedia dan media internet dapat membuat proses pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Masalah yang dihadapi itu ada negara-negara yang maju di bidang teknologi memulai kemajuan teknologi pendidikan, tetapi negara yang tidak maju di bidang teknologi tidak harus tertinggal di bidang pendidikan. Pendidikan tidak akan bergantung pada internet, komputer, dan teknologi informasi lainnya sebagai alat utama untuk membantu proses pembelajaran. Solusinya ada tiga hal yang saya ketahui, yaitu harus dilakukan sebelum teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama yaitu guru dan siswa harus memiliki akses ke teknologi digital di lingkungan pendidikan. Yang kedua, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan media pembelajaran digital yang dapat membantu siswa mencapai standar akademik dan mengembangkan potensi mereka. Membangun kompetensi dan kesadaran generasi muda dalam menggunakan teknologi pendidikan secara bertanggung jawab, etis, dan aman. Internet memiliki peluang besar untuk menjadi media pembelajaran yang paling populer dan paling banyak digunakan di dunia pendidikan. Internet menawarkan berbagai sumber informasi, fasilitas, komunikasi, dan sarana interaksi yang dapat mendukung proses pembelajaran. Masalah yang dihadapi yaitu dengan kemajuan teknologi, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan agar para ahli, pemerhati, dan konsumen pendidikan tidak terlena dengan dunia maya ini. Teknologi yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masalah dan kondisi saat ini. Perbaikan teknologi pun tidak akan terjadi dengan sendirinya. Sebaliknya itu akan sangat bergantung pada mereka yang mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Solusinya, teknologi hanya bisa menjadi potensi apabila tidak digunakan dengan sengaja, terencana, dan sistematis. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dan pedoman yang jelas dalam penggunaan internet sebagai media pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah
Milih sumber informasi yang relevan, valid, dan terpercaya, dan tidak termakan oleh hoax-hoax yang ada di luar sana, di media sosial itu. Yang kedua, menggunakan fasilitas komunikasi yang efektif, etis, dan bertanggung jawab. Baik, kesimpulannya yaitu teknologi informasi komunikasi dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan jika digunakan dengan tepat dan efektif. Namun, teknologi informasi komunikasi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi komunikasi secara optimal dalam pendidikan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi ketiga pada materi kali ini. Maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.